Badannya tinggi, besar, wajahnya merah, seram, dan menakutkan. Mungkin itulah kesan pertama saat melihatnya. Pemirsa, ondel-ondel bukan hanya sekedar kesenian Betawi, melainkan media penolak bala di zaman dahulu kala. Keberadaan boneka raksasa yang masih bertahan di tengah modernitas Jakarta tak terjadi begitu saja. Terdapat sejarah panjang bagaimana ondel-ondel yang dulu dianggap pelindung malapetaka, kini jadi boneka jeraka yang menghibur warga. Untuk menelisik jejak historis boneka yang dulu disebut barongan ini, tim On The Spot berkunjung ke salah satu tempat yang dijuluki markasnya ondel-ondel yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dan pemirsa, berikut perjalanan ondel-ondel dari waktu ke waktu versi On The Spot. Hai pemirsa, hari ini aku udah ada di kampung ondel-ondel di daerah Senen, Jakarta Pusat. Nah, kampung ini tuh spesial banget karena banyak banget ondel-ondel yang terlahir dari kampung ini. Dan hari ini aku dapat kesempatan buat ngobrol langsung sama penerus sanggar yang tertua di kampung ini, yaitu Sanggar Mami CS. Ikutin aku terus ya. Kampung yang terletak di daerah Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat ini menjadi markas bagi ondel-ondel. Berbagai sanggar ondel-ondel memadati perkampungan ini. Sejatinya, ondel-ondel sudah ada dari tahun 1600 Masehi dan menjadi bagian dari budaya serta pelengkap berbagai upacara adat masyarakat Betawi. Tak mau ondel-ondel tergerus zaman, Sanggar Mami CS jadi salah satu pamrakarsa terbentuknya kampung ondel-ondel. Sesampainya di sana, kami pun berjumpa dengan generasi ketiga penerus Sanggar Mami CS, yaitu Bang Firly. Di sini kan disebutnya kampung ondel-ondel ya. Iya, betul. Kenapa sih kampung ini tuh dijulukin kampung ondel-ondel? Kalau kampung ondel-ondel penamanya sendiri sih sebenarnya bukan dari kita nih. Julukan itu kita dapat dari teman-teman media nih. Karena mereka begitu datang kemari, lihat dari ujung ke ujung banyak ondel-ondel, mereka lah yang juga kasih julukan tersebut. Bang Firly ini kan generasi ketiga dari Sanggar Mami CS ya. Iya, betul. Bisa dijelasin nggak sih kenapa mau terus melestarikan si ondel-ondel ini? Karena kalau bukan kita nih, anaknya atau anak saya nih nanti yang bakal jadi cucunya dari almarhum, siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta, pasti kerap melihat ondel-ondel berjalan melenggak-lenggok, diiringi musik khas Betawi di jalanan ibu kota. Tapi ternyata eksistensinya lebih dari sekedar kesenian. Ondel-ondel juga mempunyai cerita dan makna yang mendalam. Jadi si ondel-ondel dulu namanya barongan atau barungan. Kata ini adalah bahasa Betawi arkais ya, bahasa Betawi klasik yang artinya rombongan. Dulu yang laki-laki itu mata melotot, kumisan, ada caling atau taring yang menggambarkan perlawanan. Jadi sesuatu yang galak, sesuatu yang negatif itu harus dilawan. Nah, sepasang itu sebagai yang perempuan manis, lembut, putih karena sebagai sesuatu yang harapan. Yang laki itu sesuatu yang memunculkan kegelisahan sehingga kelembutan dengan kegelisahan ini bertemu jadi satu keseimbangan, mempunyai fungsi sebagai penolak bala. Rapalan doa dan tradisi ngukup pun dilakukan sebelum ondel-ondel diarak. Tujuannya sudah pasti untuk keselamatan bagi semua. Sebagai media penolak bala di zaman dahulu kala, ternyata ondel-ondel tetap menyisakan beberapa cerita misterius di dalamnya. Tak hanya pemain ondel-ondel yang mengalami kejadian mistis. Menurut kesaksian istri mendiang pendiri Sanggar Mami CS, anak-anak di sekitar perkampungan pun kerap melihat ondel-ondel berpindah tempat di malam Jumat. Setiap kesenian tradisional mempunyai pakem masing-masing. Itu senantiasa didahului dengan tradisi ngukup namanya. Upacara ngukup, kalau zaman sekarang itu upacara selamatan. Intinya adalah kesetiaan kita kepada Yang Maha Kuasa,
permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa agar pekerjaan kita, ikhtiar kita ini mendapatkan perlindungan dan keberkahan dan kemakmuran di kemudian hari. Ondel-ondel yang awalnya dikenal sebagai kesenian Betawi, sekarang sering juga kita jumpai turun ke jalan untuk mengamen. Kira-kira bagaimana pandangan budayawan Betawi melihat fenomena ini? Semua kesenian tradisional itu sebetulnya melakukan kegiatan ngamen dari zaman dulu. Tapi memang di sini ngamen yang pada masa sekarang itu dalam penglihatan saya ada dua jenis. Ngamen yang betul-betul sesuai dengan pakem si ondel-ondel dan ngamen yang sekadar memanfaatkan ondel-ondel untuk mencari fulus. Dan yang cilaka itu adalah ngamen yang model kedua. Wah, seru banget nih pemirsa. Aku baru aja jalan-jalan muter kampung bareng teman-teman yang ada di sini bawa ondel-ondel dua ini nih. Dan abis ini aku bakal ngajakin kalian buat nonton ondel-ondel yang unik dan kekinian. Hai pemirsa. Tadi kan Enji udah janjiin kalian buat ngeliat ondel-ondel yang unik. Nah sekarang Enji udah ada di Galeri Betawi, tempat ondel-ondel yang unik-unik. Kalian kepo nggak? Kepo dong, yuk ikutin aku. Seiring berkembangnya zaman, ondel-ondel pun ingin tetap eksis dan lebih dekat dengan masyarakat. Kalau biasanya bentuknya cuma boneka kayu besar, di sini, ondel-ondel disulap jadi berbagai macam bentuk yang lebih kekinian. Mulai dari pajangan dinding, boneka-boneka, gantungan kunci, sampai pernak-pernik dekorasi. Di sini tuh ondel-ondel yang paling mahal ada apa aja sih? Paling mahal itu ada ondel-ondel 2 meter full fiber. Harganya 25 juta sepasang. 25 juta sepasang. Ini nih, Iya. ondel-ondel 25 juta. Iya, ini maskot dari Betawi Online Gallery. Namanya Bang Abdul. Yang di sebelah sana namanya Pok Meme. Punya ide bikin ondel-ondel full fiber gini tuh dari mana sih, Mas? Kalau misalnya yang bahannya biasa kan bahan dari bahan ya, itu kalau hujan panas cepet rusak. Oke. Gitu. Kalau full fiber ini tinggal dilap aja, enggak tinggal dipernis ulang kayak gitu sih, lebih efisien lah. Iya. Lebih kuat. Kalau yang paling best seller tuh apa sih, Mas? Nah, best seller kebetulan kita ada rok batik motif ondel-ondel. Batik motif ondel-ondel. Sama Wah, keren kebayanya banget. juga, itu best Kebayanya seller. juga ada. Iya. Aku pengen coba, Boleh, pengen boleh, lihat. Gimana pemirsa? Cantik kan? Dan denger-dengar di sini tuh ada tempat workshop yang kita bisa ngebatik motif ondel-ondel. Aku jadi kepo dan pengen banget cobain ngebatik motif ondel-ondel. Ikutin aku yuk! Pemirsa, saat berkunjung ke sana, kami pun berkesempatan untuk melihat proses pembuatan batik motif ondel-ondel dan mencoba mencanting. Melalui batik dengan motif ondel-ondel ini, diharapkan dapat dijadikan media untuk memperkenalkan budaya Betawi, khususnya ondel-ondel, kepada masyarakat luas. Pemirsa, ternyata nyanting kayak gini tuh susah banget loh. Padahal kita tinggal ngikutin polanya, tapi nggak segampang itu. Ya udah deh, Enji mau ngelanjutin belajar nyanting dan cukup sekian liputan spesial ulang tahun Jakarta edisi ondel-ondel. Dadah!